Diani. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, sebelum kami memulai presentasinya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomas Sivanos Gunarja, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ibu Dea Abdul Triawan, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gusti Murah Raisi Mahendra, nomor absen 2. Kenalkan, nama saya Kadek Sartika Sedani Dewi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Komang Layarjia Pramana, absen 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, pada materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini, kelompok kami akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama ada hakikat demokrasi, yang kedua ada dinamika demokrasi Pancasila, dan yang ketiga ada membangun kehidupan yang demokratis. Nah, sebelum kita membahas ketiga materi utama tadi, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri. Nah, demokrasi, kata demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berserta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Jadi hakikat dari demokrasi itu sendiri adalah penempatan kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Yang ke-8 menjamin otonomi daerah. Yang ke-9 kesejahteraan rakyat. Yang ke-10 berkeadilan sosial. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasinya, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ini Dita, Ayah. Silakan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Dianing absen 21. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan macam-macam demokrasi, yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Nah, salah satunya itu demokrasi Pancasila. Apa saja sih contoh-contoh sikap yang mencerminkan demokrasi Pancasila itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rita, absen 24. Di sini saya ingin bertanya, negara kan dikatakan sebagai negara demokratis jika memenuhi beberapa kriteria. Nah, apa aja sih kriteria tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayudriana, nomor absen 29. Di sini saya mau bertanya, apa sih penyebab kegagalan demokrasi parlementer? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman sekalian. Jadi sekarang kami akan mendiskusikannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Diani. Jadi kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi tadi pertanyaan dari Diani adalah bagaimana contoh sikap dari demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, jawabannya yang pertama, bersikap adil pada semua orang. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah mufakat. Lalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan suka menolong sesama. Sekian, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayah. Tadi itu apa penyebab terjadinya kegagalan demokrasi parlementer? Nah, di sini kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa
beberapa penyebab terjadinya kegagalan demokrasi parlementer, yaitu yang pertama ada munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Yang kedua yaitu Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga ada dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan politik. Dan yang terakhir ada basis sosial ekonomi yang masih sangat belum sama. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kita. Tadi dikatakan suatu negara dikatakan negara yang demokrasi, yaitu yang dibentuk dalam kriteria, yaitu yang pertama adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang kedua persamaan kedudukan di depan hukum, yang ketiga distribusi pendapatan yang adil, yang keempat kecepatan memperoleh pendidikan, yang kelima kebebasan mengumumkan pendapat, yang keenam kebebasan dan keterbukaan informasi, yang ketujuh mengindahkan tata krama berpolitik, yang kedelapan kebebasan individu, yang kesembilan semangat kerjasama, dan yang terakhir hak untuk protes. Apakah bisa diterima? Sesi tanya jawab yang kelompok kami laksanakan. Jadi sebelum kami mengakhiri presentasinya, kelompok kami akan memberikan sedikit games untuk teman-teman sekalian, di mana cara bermain gamesnya akan dijelaskan oleh semua. Di sini kelompok kami akan mengadakan game, yaitu yang pertama kami akan meminta perwakilan dari kelompok kalian satu orang untuk maju ke depan dan memilih soal yang akan dijawab. Lalu kita tidak perbolehkan perwakilan tersebut kembali ke tempat duduknya dan akan membuka soal tersebut di depan. Lalu setelah kita hitung untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing, di sana kalian bisa menjawab. Lalu yang jawabannya paling tepat dan paling cepat akan mendapatkan nilai terbaik. Sedangkan jawabannya yang kurang dan paling lama akan mendapatkan nilai terendah. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Dipersilakan untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil pertanyaan. Nah, untuk menyampaikan kepada kelompok kalian apa isi soal tersebut. Sudah? Jadi sekarang saya hitung sampai 3. Kalian bisa kembali ke kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3. Boleh kertas nanti. Tulis. Baik, di sini Ada satu kelompok. debat yaitu Syadari. Yuk dipersilakan lagi. Di sini kita pilih yang tercepat dan tercepat.
teman-teman di sini. Nah, setelah kami cek kembali, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok yang mendapatkan nilai 100. Silakan tepuk tangan. Jadi sesuai ketentuan yang kami beritahu tadi, untuk mendapatkan nilai tertinggi dihitung dari ketepatan dan kecepatan. Dan dari 5 kelompok ini yang mengumpul jawaban tercepat yaitu kelompoknya Syadani. Jadi kami suruh berdiri. Silakan kelompoknya Syadani boleh berdiri. Dan dipersilakan duduk lagi. Nah, untuk nilai terendah yaitu 80. Yaitu ada 2 kelompok yang mendapatkan nilai 80. Yaitu ada kelompoknya Farel dan kelompoknya Dimas. Nah, karena nilainya sama, sesuai yang saya bilang tadi, kita akan menentukan nilainya melalui kecepatan. Nah, di sini kelompok Farel bisa dibilang terlebih dahulu mengumpul jawaban daripada kelompoknya Dimas. Jadi, kelompok yang mendapatkan nilai terendah yaitu kelompoknya Dimas. Jadi seperti peraturan games yang tadi kelompok kami jelaskan, di mana kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi diberikan reward dalam bentuk memberikan tantangan kepada kelompok yang kalah, di mana tantangan tersebut sudah diputuskan oleh kelompok kami. Jadi kelompok kalian tinggal memilih yang mana yang mau diberikan kepada kelompok yang kalah, dan kelompok yang kalah itu harus bertanggung jawab dengan menerima tantangan dari kelompok si pemenang. Baik, perwakilan kelompok bisa dipersilakan maju ke depan untuk memilih. Jadi kelompok pemenang dipersilakan untuk memilih tantangan untuk kelompok yang kalah. Baik, tantangan untuk kelompok yang memiliki nilai kecil ialah membacakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Baik, kepada kelompok dengan nilai terendah dipersilakan menuju ke depan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah pada 1. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi masa persatuan bangsa Indonesia. Silakan bagi kelompok yang menerima tantangan untuk duduk kembali. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam presentasi kami masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para